Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3804, 3805, 3806. Apa ini? Pria tua bungkuk itu menatap cambuk yang dipegang oleh Dev dengan rasa takut yang mendalam di dalam hatinya. Cambuknya belum mengenai dia, tapi suaranya saja sudah membuatnya pusing. Jika mengenai dia, pasti akan menjadi masalah besar. Ini disebut cambuk ajaib. Ini khusus digunakan untuk mencambuk para kultivator iblis. Kamu akan tahu bagaimana rasanya setelah kamu mencobanya. Rasanya akan sangat menyenangkan, kata Dev sambil mencambuk pria tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu melolong dan berteriak. Dev terus memukuli pria tua bungkuk itu sampai kulitnya terkoyak dan dia terus memohon belas kasihan. Tolong, berhenti memukul, aku salah, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis lagi, dan aku tidak akan pernah memburumu. Pria tua bungkuk itu tidak bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh cambuk. Jika hanya rasa sakit di tubuhnya, dia mungkin bisa menahannya. Namun, cambuk ajaib secara khusus digunakan untuk menangani kesadaran spiritual dari kultivator iblis. Rasa sakitnya tidak bisa ditahan hanya dengan kehendak semata. Melihat pria tua bungkuk seperti itu, Dev langsung mengulurkan tangan untuk mengangkatnya, lalu berlari ke arah di mana Master Sekte Chen dan yang lainnya baru saja pergi. Alasan mengapa Dev tidak membunuh pria tua bungkuk itu adalah karena dia merasa orang ini masih berguna, dan mungkin dia bisa ditukar dengan Master Sekte Luo. Kecepatan Dev sangat cepat. Pria tua bungkuk itu merasakan kecepatan Dev dan matanya hampir melompat keluar. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa aliansi penyegel iblis ingin menggunakan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun untuk memburu Dev. Ini bukanlah kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Dia bahkan lebih hebat dari kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan dia juga memiliki cambuk ajaib di tangannya yang sangat efektif untuk menghadapi para kultivator iblis. Pria tua bungkuk itu sekarang sangat menyesalinya. Mengapa dia mengambil pekerjaan ini? Bisakah kamu merasakan di mana anggota lain dari sekte hantu iblismu? Dev bertanya pada pria tua bungkuk itu. Meskipun Dev mengetahui arah umum pelarian Master Sekte Luo, tapi Dev tidak tahu apakah mereka mengubah arah di tengah jalan. Jadi Dev ingin pria tua bungkuk itu mendeteksi dan menemukan lokasi murid sektenya. Jika dia dapat menemukan orang-orang dari sekte hantu iblis, dia pasti akan dapat menemukan Master Sekte Luo. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Kamu bicara omong kosong, bagaimana kalian menghubungi satu sama lain untuk berkumpul? Dev menamparkan kepala lelaki bungkuk itu. Aku benar-benar tidak bisa merasakannya, kami. Pria tua bungkuk itu masih ingin menyembunyikannya. Dev berhenti mendengarkan dan mencambuk pria tua bungkuk itu dengan cambuk ajaib beberapa kali. Pria tua bungkuk itu melolong dan menjerit, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus mencambukmu sampai kamu mengatakan di mana posisi mereka. Dev terus mencambuk dengan tangannya. Pria tua bungkuk itu hampir menangis. Dia menyeringai dan berkata, aku akan mengatakan. Melihat bahwa orang tua bungkuk mulai menyerah, Dev menghentikan pukulan. Aku akan bertanya pada kakakku di mana dia sekarang. Lelaki bungkuk itu mengeluarkan slip giok transmisi suara dari tangannya dan dengan hati-hati memasukkan semburan kekuatan spiritual. Jelas terlihat bahwa slip giok transmisi suara itu sangat penting bagi pria tua bungkuk itu. Tepat setelah slip giok pemancar suara dipenuhi dengan kekuatan spiritual, sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain. Wah, kamu benar-benar gila. Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan slip giok transmisi suara? Apakah kamu menghadapi keadaan darurat? Tahukah kamu, meskipun slip giok transmisi suara itu biasa saja, itu juga merupakan barang berharga. Tidak mungkin digunakan sembarangan jika tidak ada situasi darurat. Pria tua bungkuk itu memandang ke arah Dev dan kemudian berkata, saudaraku, aku membunuh semua orang dari 5 sekte besar. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Apakah kamu sudah menangkap pria bernama Luo itu? Tidak. Ini orang kecil itu benar-benar berlari sampai mendekati wilayah retakan dan berlari mati-matian menuju perbatasan wilayah kekacauan itu.
Dia mungkin ingin memasuki tanah kekacauan agar kita tidak bisa menangkapnya. Pria berjubah hitam itu mengutuk. Saya mengerti, saya akan segera ke sana. Pria tua bungkuk itu menyimpan slip gioknya. Dia melirik ke arah Dev dan berkata, kamu sudah tahu lokasinya, bisakah kamu melepaskan aku? Lepaskan kamu, sungguh ide bagus yang kamu punya. Dev mendengus dingin, dan membawa pria tua bungkuk itu menuju wilayah retakan. Dev tahu bahwa jika dia tidak melewati wilayah retakan, dia harus melewati retakan tersebut jika dia ingin pergi ke area kekacauan di perbatasan. Tapi tidak ada cara untuk melewati retakan itu, jadi Dev harus menemukan Master Sekte Luo sebelum dia melewati retakan itu. Kalau tidak, Master Sekte Luo kemungkinan besar akan tertelan oleh retakan itu. Kecepatan Dev dimaksimalkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam bersama murid-murid Sekte Hantu Iblis sedang mengejar Master Sekte Luo. Sial, tetua kedua adalah seorang pecundang. Bahkan formasinya telah rusak, tapi dia berani mengatakan bahwa dia telah memusnahkan semua orang dari 5 sekte besar. Dia berbohong padaku. Jika dia telah membunuh semua orang dari 5 sekte besar itu, mengapa dia membiarkan formasinya hancur dan membiarkan pria bernama Luo itu melarikan diri? Saya pikir dia telah ditangkap oleh seseorang. Dia adalah sampah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan slip giok itu untuk mengirimkan suara. Pria berjubah hitam itu mengutuk dan terus bergerak mengejar Master Sekte Luo. Jika formasi tidak hancur, tidak mungkin bagi Master Sekte Luo untuk melarikan diri dari formasi itu. Namun, formasi tersebut telah rusak dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri menuju perbatasan. Setelah menerima slip giok dari lelaki tua bungkuk, lelaki berjubah hitam menemukan bahwa pria tua bungkuk itu telah ditangkap. Penatua Agung, karena penatua kedua telah ditangkap, mengapa Anda masih memberitahu lokasi kita kepadanya? Seorang murid Sekte Hantu Iblis bertanya dengan bingung. Saya mengatakannya hanya untuk membiarkan mereka datang ke sini. Retakan besar ini penuh dengan roh jahat. Bagi kita, ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi, tetapi bagi kultivator lain, ini adalah tempat kematian. Saya akan menarik mereka semua ke sini, dan kemudian membiarkan mereka mati di dalam retakan besar ini. Kamu pimpin orang untuk menyergap. Mereka pasti akan segera datang. Aku akan mengejar pria bernama Luo itu. Dia pasti sudah kelelahan sekarang dan tidak bisa lari cepat. Lelaki berjubah hitam itu memerintahkan. Siap, laksanakan seusai perintah. Ratusan murid Sekte Hantu Iblis semuanya bersembunyi dan bersiap menyergap Dev. Pria berjubah hitam dengan cepat mengejar Master Sekte Luo, dan tubuh pria berjubah hitam berubah menjadi asap hitam, seperti angin puyuh. Sementara itu, Master Sekte Luo saat ini sangat lemah saat ini dan hampir tidak sadarkan diri. Retakan di depan semakin dekat. Asalkan melompati retakan itu, dia akan mencapai wilayah kekacauan di perbatasan. Wilayah kekacauan di perbatasan adalah tempat kematian bagi mereka yang memasukinya. Tetapi meskipun begitu, pemimpin Luo tetap berlari ke sana. Dia tidak ingin ditangkap oleh orang-orang Sekte Hantu Iblis. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Dia juga tidak ingin dibunuh oleh Sekte Hantu Iblis. Dia tahu bahwa Sekte Hantu Iblis sangat membencinya. Jika mereka membunuhnya, mereka pasti akan memurnikan sisa jiwanya menjadi hantu ganas di saat kematiannya. Dan mereka pasti akan menggunakan sisa jiwanya untuk membantai semua murid dari 5 sekte besar. Itu akan menjadi malapetaka bagi 5 sekte besar. Luo, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam itu menyusulnya seperti embusan angin. Melihat bahwa pria berjubah hitam sendirian, Master Sekte Luo tidak bisa menahan cibiran. Bahkan jika aku lemah sekarang, tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Saya berada di tingkat 9 alam kesengsaraan. Kamu yang hanya berada di tingkat 8 alam kesengsaraan ingin menangkap saya, itu sangat memalukan. Ayo kita coba. Pria berjubah hitam itu tertawa galak, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba kabut hitam besar menutupi radius puluhan mil. Master Sekte Luo melepaskan kekuatan bertarung terakhirnya dan mulai bertarung dengan pria berjubah hitam. Saat ini, Dev melihat kabut hitam yang membubung di kejauhan dan mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Hantu Iblis telah mengambil tindakan terhadap Master Sekte Luo. Pada saat yang sama, di pihak Dev, Master Sekte Chen membawa 20 murid yang tersisa dari 5 sekte utama dan menuju ke arah kabut hitam itu. Ketika mereka bertemu, mata Master Sekte Chen penuh dengan keterkejutan. Rekan Daoi Chen, kamu menyusul kami begitu cepat? Master Sekte Chen tidak menyangka bahwa Dev akan mengurus pria tua bungkuk itu begitu cepat. Dev membuat pria tua bungkuk itu pingsan dan menyerahkannya kepada Master Sekte Chen, sambil berkata, kalian awasi dia, aku akan menyelamatkan Master Sekte Luo. Membawa pria tua bungkuk itu bersamanya memengaruhi kecepatan Dev.
Master Sekte Chen mengangguk dan meminta beberapa murid sekte untuk mengendalikan pria tua bungkuk itu. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan tubuhnya menghilang seketika. Namun, saat hampir mencapai daerah yang diselimuti kabut hitam, tiba-tiba ratusan murid sekte hantu iblis muncul dari persembunyian mereka di sana. Melihat Dev hanya sendirian, tanpa ragu-ragu, mereka semua menuju Dev. Menghadapi ratusan murid sekte hantu sedih, api merah menyala di mata Dev. Dia tahu bahwa tidak boleh membuang waktu di sini karena Master Sekte Luo mungkin tidak bisa bertahan lama. Dev melompat ke udara, melayang di tengah-tengah, api berkobar di tubuhnya. Yang paling ditakuti oleh para kultivator iblis jahat ini adalah nyala api. Saat Dev perlahan mengangkat tangannya, api tak berujung membakar langit. Bahkan udaranya terbakar, gelombang panas melanda, mencakup radius belasan mil, dan salju tebal mencair dan menguap seketika. Dev meledakkan semua api di tubuhnya. Ratusan murid sekte hantu iblis memandangi api yang tak berujung dengan ketakutan di mata mereka. 2. Dev melambaikan telapak tangannya, dan api berkumpul di satu tempat dan langsung berubah menjadi naga api, membuka mulutnya yang berdarah. Naga api itu meraung dan menukik ke bawah. Murid-murid sekte hantu iblis terkejut, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus satu persatu, membentuk perisai kabut hitam yang kedap udara. Mereka ingin menghentikan naga api ini. Tapi saat perisai kabut hitam mereka terbentuk, mereka merasakan hisapan yang sangat besar, menyedot semua energi jahat mereka dalam sekejap. Dev membuka mulutnya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Dev. Kali ini, murid-murid sekte hantu iblis semakin bingung, dan pada saat mereka kebingungan, naga api telah bergegas ke depannya, dan nyala api yang ganas membakar tubuh murid sekte hantu iblis itu dengan hebat. Mereka semuanya menjerit nyaring. Setelah melihat ini, murid-murid sekte hantu iblis melarikan diri satu demi satu, hanya ada ketakutan dalam hati mereka sekarang. Api kemana mereka bisa lari? Saat satu hembusan api dilepaskan, lebih dari 10 murid sekte hantu sedih langsung lenyap tanpa sisa. Bahkan jiwa mereka juga terbakar habis. Ratusan murid sekte hantu iblis, dalam sekejap, lenyap tanpa sisa, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Pada saat ini, Master Sekte Chen dan yang lainnya telah tiba, dan mereka semua terkejut saat melihat segala sesuatu di depan mereka. Master Sekte Chen diam-diam senang karena dia memihak Master Sekte Luo dan melepaskan Dev saat Dev berada di lokasi tempat tinggal 5 sekte besar. Jika Dev benar-benar marah pada 5 sekte besar pada saat itu, dia tidak tahu apa konsekuensinya bagi 5 sekte besar. Pria berjubah hitam, yang berada ratusan mil jauhnya, mendengar teriakan nyaring para murid sekte hantu iblis. Jeritan ratusan orang itu terdengar jauh, jauh sekali. Dev menyelesaikan murid-murid sekte hantu iblis ini tanpa berhenti sama sekali, dan menghilang dalam sekejap. Sosok Dev segera muncul di kabut hitam. Pria berjubah hitam juga segera merasakan bahwa seseorang telah memasuki kabut hitamnya, jadi dia memadatkan ribuan hantu ke telapak tangannya dan dengan gila-gilaan menuju ke tempat Dev muncul. Pada saat yang sama, para pria berjubah hitam mempercepat serangannya terhadap Master Sekte Luo. Master Sekte Luo berada di ambang kehancuran saat ini. Seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat pria berjubah hitam, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Dia ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya sepertinya terkuras habis dari tubuhnya. Sudah kubilang, aku tidak akan mati di tanganmu. Master Sekte Luo tahu bahwa dia sudah ditakdirkan untuk mati, jadi dia melompat ke retakan itu. Dia lebih memilih melompat dan mati di dalam retakan itu daripada mati di tangan sekte hantu iblis. Dev sudah bergegas saat ini. Ketika dia melihat Master Sekte Luo melompat ke dalam retakan, dia sangat cemas. Jangan lompat, jangan lompat. Dev ingin menghentikan Master Sekte Luo, tapi sayangnya sudah terlambat. Tubuh Master Sekte Luo mencapai tengah retakan, dan tiba-tiba beberapa bilah angin melewati Master Sekte Luo. Namun, tubuh Master Sekte Luo tidak meledak dan jatuh ke dalam retakan seperti yang lain, tetapi seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengambil cambuk ajaib di tangannya dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Jepret, 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 cambuk mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kabut hitam langsung dikalahkan oleh cambuk tersebut dan menghilang. Bersambung.